warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel aku Aditya Nugroho. Dan kali ini sebenarnya aku bikin video ini karena aku ada tugas UAS dari mata kuliah Ekonomi Internasional, yaitu membuat sebuah video yang membahas tentang kondisi ekonomi internasional saat ini dan dikaitkan dengan teori yang telah kita pelajari selama di semester 4 dan apa dampaknya terhadap Indonesia, juga solusi apa yang cocok untuk Indonesia seperti itu. Nah, kali ini sebenarnya aku nggak bakal ngebahas banyak. Oh, tapi karena ini tugas UAS, jadi kita harus perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi perkenalkan nama aku Aditya Nugroho, NIM 122922004, kelas Ekonomi Syariah 4A seperti itu, semester 4. Nah, kemudian sebenarnya kali ini aku mau ngebahas tentang teori yang membahas tarif ya. Jadi kan dalam ekspor atau impor tentunya setiap negara itu ada kebijakan tarif. Kebijakan tarif itu untuk apa? Kebijakan tarif itu sebenarnya untuk membatasi ya perdagangan internasional kayak gitu dan untuk memfilter gitu. Karena kalau misalnya tidak ada tarif, suatu negara itu bisa hancur karena terjadinya perdagangan internasional gitu. Contohnya Indonesia dengan Cina. Kalau misalnya Indonesia tidak menerapkan tarif dengan Cina, ya pasar yang ada di Indonesia otomatis bisa dikuasai, atau ekonomi di Indonesia itu bisa dikuasai oleh Cina karena nggak ada tarif kayak gitu. Dan sebenarnya aku nggak bakal bikin video yang kayak bener-bener riset, tapi aku ngambil suatu video dari seorang influencer atau tiktoker gitu ya, namanya itu Raymond Chin, yang kebetulan aku juga suka sama konten-kontennya dia karena memang ngebahasnya tentang ekonomi dan isu-isu yang terbaru gitu, kayak tapera, ekonomi, kebijakan politik di Indonesia, kebijakan ekonomi di Indonesia kayak gitu. Dan menurut aku itu recommended banget buat kita ya, atau buat teman-teman semua yang memang dari jurusan ekonomi atau fakultas ekonomi seperti itu. Teman-teman bakal dapat banyak insight dari sana. Dan kemudian langsung aja, kali ini aku mau nampilin video dari Raymond Chin tentang tarif ya. Jadi isunya itu tentang mobil listrik Cina yang mengobrak-abrik pasar mobil listrik di dunia kayak gitu. Termasuk Amerika nih sedikit ketakutan. Kenapa? Bahkan sampai menerapkan tarif sebesar 100% untuk mobil yang diekspor dari Cina kayak gitu. Jadi tonton videonya ya. Nanti di akhir aku bakal ngasih kesimpulannya. Gue ngerti sih kenapa Cina tuh maju banget. Kalian coba lihat video ini. Yang kemarin Xiaomi itu pamerin pabriknya dia. Satu mobil itu jadi dalam 76 detik. Gak ada campur tangan orang, semuanya mesin. Dan kelihatannya mereka bakal dominasi industri EV di dunia. Bayangin per sekarang aja, China tuh kontrol lebih dari 60% market share EV di dunia. Dan strateginya itu sebenarnya sama aja sama semua produk-produk China. Mereka bikin prosesnya seefisien mungkin, dan harganya harus predatory. Dibikin semurah mungkin. Step 1, intinya bikin produk China itu banjir dulu di semua negara. Dan khusus EV, aturan pemerintah tuh bagus banget. Buat konsumen dikasih harga potongan, buat produsen dibantuin langsung sama pemerintah. Saking gilanya, Amerika tuh sampai takut loh. Presiden Joe Biden, karena takut mereka dibanjirin sama produk China, mereka kenain pajak 100% untuk mobil listrik China. Tapi China being China, mereka pinter. Gue ekspor alat-alatnya aja deh, lu white label. Jadi seakan kayak brand Amerika, padahal isinya barang-barang China. China itu emang lihai. Contohnya, BYD aja udah mulai jual chip semikonduktornya ke Fiat sama Toyota. Who knows nanti kedepannya baterainya dijual, kerangkanya dijual. Ini genius ya menurut gue. Analoginya kayak PC, raket komputer. Nanti kedepannya gak masih barang Cina, tapi yang penting Intel Inside. Tapi isinya barang-barang Cina semua. Kok bisa ya dulu yang Tesla kelihatan kayak pionir banget nih, bisa kesalip mampus sama China. Dan kalian setuju nggak kalau misalnya ya udah nggak apa-apa deh China jadi penguasa EV global? Lihat aja BYD pas masuk Indonesia, mobil sekeren ini, fiturnya banyak, harganya bisa dijual di bawah 1 M. Kalau gini ceritanya Indonesia kapan ngejer ya? Mungkin nggak bisa ngejer. Nah, jadi gitu guys kesimpulannya. Jadi gitu guys video dari Raymond Chin. Tapi sebelum aku mau nyimpulin dari video Raymond Chin tersebut, aku mau cerita sedikit karena teman-teman tahu nggak kalau misalnya aku bikin video ini itu Hamin 2 jam, bukan Hamin 1, tapi Hamin 2 jam. 2 jam lagi mau beres, aku baru bikin video ini. Ini sumpah sih, mahasiswa di Deadliner. Padahal tugasnya udah seminggu yang lalu ya, atau 2 minggu yang lalu gitu. Tapi nggak tahu ya. Ya, biasa ya orang Indonesia, apalagi ini aduh. Mahasiswa di Deadliner ya kayak gini lah ya. Nah, tapi jangan ditiru guys ya. Jadi gitu, tuh sedikit cerita ya. Dan aku tahu pasti ibu dosen pun sedikit tersengang. Nah, jadi kesimpulannya guys, Amerika itu takut dengan mobil listrik yang diproduksi oleh Cina. Kenapa takut? Karena harganya murah banget guys. Harganya sumpah murah banget.
ya otomatis kalau misalnya ada satu negara yang bisa memproduksi mobil listrik dengan murah, ya kan pasar di dunia pun pasti akan lebih melirik gitu. Udah murah terus kualitasnya pun bisa ditandingkan kayak gitu. Kenapa Cina bisa kayak gitu? Ya karena Cina ketika memproduksi teknologi itu sangat efisien gitu dari segi costnya, sehingga bisa dijual hingga kayak paling dengan harga yang termurah kayak gitu. Sebenarnya itu prinsip-prinsip yang ada di perdagangan Islam kayak gitu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah kayak gitu. Jangan terlalu mengambil banyak margin tuh. Ditambah lagi pemerintah Cina yang sangat mensupport gitu dari pabrik-pabrik manufaktur tersebut gitu. Jadi itulah yang menyebabkan kayak Cina menjadi kayak negara dikdaya di bidang ekonominya, dan Amerika ketakutan sampai-sampai Amerika itu mengenakan tarif 100% mobil yang datang dari Cina gitu. Nah, terus apa hubungannya dengan Indonesia? Indonesia bisa menjadi target pasar buat mobil listrik itu gitu. Nah, kalau misalnya negara Indonesia tidak juga menerapkan tarif gitu, ya otomatis mobil listrik yang ada di Indonesia itu akan terperangi juga gitu guys. Aduh, ini agak sedikit canggel ya pegangnya, karena nggak pakai tripod nih, pakai tangan. Nah gitu. Padahal di Indonesia sendiri itu punya mobil listrik, yaitu yang namanya SMK. Indonesia udah memproduksi mobil listrik kayak gitu. Cuman memang ya otomatis, ya bukan otomatis ya, cuman memang ya kualitasnya pasti sedikit berbeda gitu. Dan kalau misalnya pemerintah tetap kayak meloloskan secara mudah gitu mobil listrik dari Cina, ya otomatis mau nggak mau SMK ini juga harus kayak ya bisa dibilang banding harga atau bersaing ketat gitu dengan Cina gitu. Jadi ya solusinya apa? Ya solusinya dari pemerintah bisa mengenakan tarif dari terhadap mobil-mobil yang diimpor dari Cina kayak gitu. Dan kalau misalnya pemerintah benar-benar serius gitu ya untuk mengembangkan mobil listrik yang ada di Indonesia, apalagi kan sekarang ada program hilirisasi yang kayak gitu kan. Hilirisasi yang kemarin itu bahan baterai itu apa ya namanya? Lupa. Nah, itu yang bahan baterai. Otomatis kan di situ kayak oh ini jadi peluang nih buat Indonesia kayak gitu. Ini jadi peluang buat mobil listrik Indonesia. Tapi kalau misalnya pemerintah enggak aware dan enggak langsung gercep buat membuat kebijakan atau mengenakan tarif gitu ya buat mobil listrik Cina, ya Indonesia tinggal tunggu nasibnya lah kayak gitu. Buat apa? Buat nerima pasar dari mobil listrik Cina kayak gitu. Ya, jadi gitu guys. Sedikit kesimpulan yang aku ambil dari video tersebut, dan ini udah sekitar 4 menit. Jadi ya karena video tugasnya itu minimal 5 menit, maksimal 10 menit kayaknya udah cukup deh. Nggak tahu lebih ya, semoga 10 menit cukup. Jadi gitu, sampai jumpa di video-video tugas berikutnya. Aku Aditya Nugroho dan bye.